Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdy Dwi Falah dari Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema topik video pembahasan pada learning material system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firdy Dwi Falah dari Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema topik video pembahasan pada learning material system. Pada saat saya presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas dan kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada saya pada saat akhir presentasi. Dan sebelum mengawali presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Secara bersama-sama berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Kita mulai saja ya topik pembahasannya, teman-teman. Oke, di sini yang sistem manajemen pembelajaran tinjauan komprehensif menjelajahi evolusi dan dampak LMS. Apa itu LMS? Learning Material System. Nah, ini kita yang membahas, teman-teman. Next. Nah, ini dia. Untuk perkenalan ada 4 ya. Yang pertama, sistem manajemen pembelajaran LMS merevolusi lanskap pendidikan dengan memberikan solusi komprehensif untuk administrasi penyampaian dan pelacakan kursus. Yang pertama. Yang kedua, LMS muncul dari konsep e-learning dan mendapatkan popularitas luar biasa pada akhir tahun 1990-an. Yang ketiga, saat ini learning material system adalah tulang punggung pembelajaran jarak jauh yang didukung selama pandemi COVID-19. Yang keempat, mari kita menjelajahi karakteristik utama dan tujuan learning material system. Nah, ini yang perkenalkan ya. Perkenalan. Oke. Next, teman-teman. Nah, di sini ada karakteristik tujuan. Yang pertama, learning material system mencakup berbagai kemampuan, termasuk mengirim konten, pengelolaan, dan memfasilitasi berbagai format. Yang pertama. Yang kedua, di pasar pendidikan, learning material system menyediakan fitur tambahan seperti rubrik, pembelajaran yang dipimpin instruktur, dan papan diskusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, learning material system korporat merupakan berfokus pada pengiriman konten dan tidak memiliki fitur silabus. Yang keempat, penyajian indeks memberi pelajaran gambaran umum tentang topik yang dibahas. Nah, ini dia karakteristik dan tujuan. Dia right. Oke. Next ya, teman-teman. Nah, di sini bedanya tadi, kalau di sini karakteristik dan karakteristik sejarah. Nah, ini ada tiga teman-teman. Yang pertama, perkembangan learning material system
dimulai sejak penemuan mesin pengajaran oleh Sidney Presley pada tahun 1924. Yang kedua, kemajuan teknologi yang berkelanjutan membawa perubahan signifikan pada learning material system. Dengan pembaruan berbasis cloud terbaru pada tahun 2012. Yang ketiga, cloud hosting membebaskan perusahaan dari pemeliharaan sistem internal sehingga mendorong adopsi dan ekspansi yang cepat. Di sini ada 3 ya untuk karakteristik sejarah. Lalu apa lagi sih? Oke, kita next. Nah, di sini ada lagi karakteristik pengajaran korespondensi. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, pengajaran korespondensi memainkan peran penting dalam evolusi learning material system. Yang kedua, ini berfungsi sebagai bentuk awal pendidikan jarak jauh yang meletakkan dasar bagi sistem materi pembelajaran modern. Itu yang kedua. Yang ketiga, munculnya learning material system revolusi dan mengubah lanskap pendidikan. Yang keempat, mari selami fase selanjutnya dari perjalanan learning material system. Nah, itu dia ya teman-teman. Nah, ini dia seorang ibu dan anak yang sedang belajar dan ibu mengajari anaknya. Ini pembelajaran sudah modern dengan kemajuan adanya learning material system. Bisa pendidikan, bisa belajar dengan jarak jauh. Oke, next ya. Nah, di sini pentingnya sistem manajemen pembelajaran. Ada 5. Yang pertama, learning material system memungkinkan organisasi dan lembaga pendidikan menjembatani kesenjangan pembelajaran menggunakan data analitis dan pelaporan. Yang pertama. Yang kedua, mereka berfungsi sebagai platform serbaguna untuk mengirim konten online, mulai dari kursus asinkron dan hingga sinkron. Yang ketiga, di pendidikan tinggi, learning material system membantu manajemen kelas dan menawarkan model kelas terbaik. Yang keempat, learning material system modern memanfaatkan algoritma cerdas untuk memberikan rekomendasi kursus otomatis berdasarkan profil keahlian pengguna. Kayak yang kelima, mengekstraksi metadata dari materi pembelajaran akan meningkatkan keakuratan rekomendasi ini. Ini ada 5 ya teman-teman. Oke, pentingnya sistem manajemen pembelajaran. Oke, next. Nah, di sini pasar sistem manajemen pembelajaran. Ada 3. Learning material system mendominasi pasar sistem pembelajaran melayani beragam sektor pendidikan. Yang pertama. Yang kedua, popularitas
mereka melonjak secara eksponensial selama pandemi COVID-19 karena meningkatnya penekanan pada pembelajaran jarak jauh. Nah, ini dengan adanya COVID-19 banyak yang lonjakan, apalagi turun penjualan ya kan, baik, susah untuk berjualan. Yang ketiga, seiring dengan semakin maraknya pembelajaran jarak jauh dan hybrid, permintaan terhadap learning material system tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Ada 3 ya. Oke, next saja. Nah, di sini fitur utama sistem manajemen pembelajaran ada 6 ya, teman. Yang pertama, learning material system menawarkan serangkaian fitur canggih. Nah, yang pertama, mengirim dan pengelolaan konten untuk video, kursus, loka karya, dan dokumen. Nah, yang kedua, dukungan untuk rubrik sama papan diskusi dan silabus dalam learning material sistem pendidikan. Oke, sini ada analisis dan pelaporan untuk mengidentifikasi kesenjangan pembelajaran. Sini ada yang kelima, rekomendasi kursus yang dipersonalisasi berdasarkan profil pengguna. Yang terakhir, ekstraksi metadata cerdas dari materi pembelajaran. Oke, ini ya, fitur utama sistem manajemen pembelajaran ada. Oke, kita next. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman. Manfaat sistem manajemen pembelajaran ada 6. Penerapan learning material system membawa berbagai keuntungan bagi organisasi dan institusi pendidikan. Yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pelajar. 2. Administrasi terpusat dan dokumentasi kursus. Yang ketiga, pelacakan, pelaporan, analisis, kemajuan pelajar yang efisien. Yang keempat, pengirim konten yang efisien dan pengalaman belajar yang terstandarisasi. Yang terakhir, yang kelima, skalabilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap kebutuhan pembelajaran yang terus berkembang. Oke, ini yang yang terakhir ya teman-teman. Dengan ini, sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu untuk Anda, teman-teman ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman berkomentar di bawah video ini ya. Jangan lupa sebutkan nama dan asalnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, di hati Anda mohon untuk dimaafkan. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih. Saya Fidi Divala.